Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali bertemu ya, dalam rangka membahas insyaallah pendahuluan dari pembahasan tentang fikih ya, tentang fikih Islam. Ya, sudah banyak sebenarnya buku yang ditulis ya, yang berupa madkhal atau pendahuluan tentang fikih Islam. Karena ya tema yang akan kita bahas dari buku yang ini, Al-Bayan wa Ta'rif, ini tentang fikih Islam. Nah, khususnya fikih Islam berdasarkan salah satu mazhab dari mazhab yang masyhur, yaitu mazhab Syafi'iyah. Nah, lebih dulu saya ingin menjelaskan ya beberapa poin terkait dengan al-fiqhul islami atau fikih Islam lah kita bilangnya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia kita sebutnya fikih Islam. Dalam bahasa Arabnya bisa disebut sebagai al-fiqhul islami. Baik, tentang fikih itu sendiri secara bahasa ya, secara bahasa berasal dari akar kata fa hurufnya dan qaf dan ha. Ya, fa, qaf dan ha. Dan dalam pembahasan secara bahasa, fa, qa dan ha ini menunjuk makna pemahaman. Ya. Baik itu pemahaman terkait objek apapun ya, tanpa pembatasan dalam pandangan sebagian dari para ahli bahasa. Jadi faqiha atau faqaha atau faquha itu bisa tiga-tiganya ya, dan bisa menunjuk makna pemahaman, fahima. Jadi sinonim lah faqiha dengan fahima, itu sewazan dan semakna. Nah, maknanya pemahaman terkait objek apa saja gitu, tidak dibatasi, baik yang mudah maupun yang sulit, baik yang jelas maupun yang samar ya. Nah, tapi sebagian lagi dari para ahli bahasa menyebut bahwa faqihah itu khusus hanya terkait dengan hal-hal yang mendalam atau yang samar ya. Jadi al-fiqh itu disebut oleh sebagian ahli bahasa ismun lima daqqa ya, ismun li fahmi ma daqqa minal umur. Jadi ucapan atau ibarah tentang pemahaman sesuatu yang mendalam, yang dakik. Jadi kalau misalnya tentang keberadaan langit di atas bumi, itu tidak dianggap sebagai fikih ya, tidak dikatakan faqih itu annas samaa fawqal ard, enggak. Tapi kalau misalnya tentang hal yang mendalam, bisa digunakan kata faqih itu, berbeda dengan fahim tu. Nah, kalau fahim tu saya memahami, bisa untuk hal-hal yang bahkan ya sudah kita kenali dengan sangat jelas itu artinya. Ya, fahimtu anna al-kulla akbaru minal juz. Saya memahami bahwa satu kesatuan itu pasti lebih besar dari partikelnya. Gitu. Dari bagian-bagiannya. Ya. Nah, kalau fikih tidak digunakan untuk hal-hal yang seperti itu, tapi untuk yang lebih mendalam. Nah, dari sini kemudian ya, dari makna bahasa inilah kemudian digunakan fikih itu dalam definisi terminologisnya ya sebagai al-ilm bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Jadi ilmu fikih itu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang praktis, yang bersifat praktis, yang disumberkan dari dalil-dalil terperinci ya. Kita udah motong jalan nih, langsung ke definisi. Jadi fikih itu ya dalam definisi yang masyhur lah ya,
adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab sifat kembali kepada ilmu. Jadi ilmu tersebut bersumber dari mana? Min adillatiha tafsiliyah, dari adillatil ahkam, dalil-dalil hukum yang terperinci. Nah, yang dimaksud dengan ilmu ya adalah al-ma'rifah, pengetahuan. Dan yang dimaksud lebih spesifik lagi ya menurut banyak dari para ulama, dan inilah realitasnya ya, yang dimaksud dengan ma'rifah atau pengetahuan itu adalah at-tahayyu. Jadi kesiapan seorang untuk memahami hukum-hukum syar'i yang praktis yang disumberkan dari dalil-dalil terperinci. Nah, disebut sebagai kesiapan tahayyu tadi itu, jadi bukan berarti ilmunya itu sudah ada di setiap ahli ijtihad ya, ahli hukum untuk mengetahui segala hal, tapi dia punya kesiapan itu, punya kemampuan untuk memahaminya gitu. Meskipun mungkin sebagian dari persoalan yang dihadapinya pada saat dia misalnya ditanya tentang persoalan-persoalan tersebut mungkin belum mengetahui ya, dan inilah ihwalnya sekalangan banyak dari para imam-imam ahli fikih, dari ya para imam kaum muslimin. Ya, seperti misalnya dihikayatkan bahwa ada seorang yang datang dari negeri yang jauh untuk menemui Al-Imam Malik bin Anas, membawa sejumlah persoalan, ada beberapa puluh pertanyaan gitu. Nah, Imam Malik bin Anas hanya bisa menjawab dari sekian puluh pertanyaan yang diajukan kepadanya hanya beberapa saja. Selebihnya beliau tidak bisa menjawab. Nah, tapi sebenarnya beliau pada saat itu belum bisa menjawab, tapi bukan berarti memang beliau selamanya tidak akan dapat menjawab ya. Melainkan apa? Beliau memang belum sanggup untuk menjawab karena memang belum meneliti persoalannya. Nah, tapi kalau beliau seandainya diberi waktu cukup untuk meneliti kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya itu, disodorkan kepadanya, ya beliau pun insya Allah akan sanggup untuk memberi jawaban. Nah, jadi istilah ilmu itu adalah kesiapan gitu. Ya. Punya kesiapan karena memang pada dasarnya para ulama ahli ijtihad ini, ahli fikih ini memiliki perangkat-perangkat yang memang dibutuhkan untuk menganalisis dan menyimpulkan hukum Islam. Nah, itu sederhananya. Jadi fikih itu definisinya yang masyhur sekali lagi, al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah ya, al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Nah, al-amaliyah di sini yang dimaksud, jadi saya terjemahkan tadi kalau ke dalam bahasa Indonesia itu hukum-hukum syar'i yang praktis, artinya yang bersifat amalan. Nah, ini maksudnya untuk mengeluarkan hukum yang berupa keyakinan. Karena pembahasan tentang hukum-hukum yang terkait dengan keyakinan itu adanya di pembahasan tentang atau di ilmu i'tiqad, ilmu akidah. Insya Allah kita dulu kan awal-awal juga ada rencana ya, kalau bisa kita selang-seling darasnya antara fikih dengan akidah. Nah, ada kaitannya memang. Fikih ini ya bangunannya, pondasinya akidah. Ya, kita mengamalkan fikih Islam ini dengan asas keyakinan akidah Islam. Akidah bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah, akidah bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib untuk disembah, patut untuk disembah ya, itu dasarnya kan. Dan juga setiap ayat-ayat Al-Quran yang berisi perintah maupun larangan biasanya nanti ada ya di sana arahan yang mengaitkan antara perintah tersebut dengan keyakinan seorang mukmin. Itu ya, biasanya misalnya ayat-ayat yang ditutup dengan in kuntum mu'minin, misalnya apabila jika kalian memang beriman ya, atau in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian atau seandainya kalian itu memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, kan gitu. Nah, itu menegaskan adanya keterkaitan antara ya akidah Islam dengan fikihnya, dengan hukumnya, dengan hukum Islam. Nah, jadi kalau yang saya
maksudkan poinnya tadi adalah dalam definisi itu ada penyebutan kata ya al-amaliyah. Nah, ini maksudnya di kalangan para ulama untuk membatasi, jadi tema-tema yang dibahas di dalam fikih ini adalah tentang hal-hal yang praktis, maksudnya berupa amalan, ya amalan dan bukan keyakinan, karena pembahasan tentang keyakinan itu ada dalam ilmu akidah, ya ilmu akidah, ya tapi sebenarnya ya banyak juga nanti hal-hal yang dalam fikih itu ya didasarkan pada niat, dan niat kan keyakinan, ya niat keyakinan, dan niat juga bisa dikategorikan sebagai amalan karena dia amalan hati, ya amalan hati. Baik. Nah, kemudian yang dimaksud dengan adillatul fiqh at-tafsiliyah, dalil-dalil fikih yang terperinci itu ya adalah dalil kitab, dalil sunnah, dalil ijma', dalil qiyas, dan dalil-dalil yang mu'tabar di kalangan para ahli ilmu, dan jumlahnya banyak. Ya, dari dalil yang inti Al-Quran dan As-Sunnah, ya para ulama merumuskan lagi dalil-dalil yang banyak yang dijadikan sebagai pijakan dalam fikih, ya pijakan dalam fikih. Baik, nah kemudian ada yang menarik juga di antara definisi fikih ini, ada yang dinisbahkan kepada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dia bilang al-fiqh itu ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Jadi fikih itu adalah pengetahuan diri, jiwa, tentang apa hak dan tanggung jawabnya. Nah, ini menarik sebenarnya, dan ini definisi ringkas dan ya cakep lah gitu. Jadi orang yang belajar fikih itu berarti sedang belajar tentang hak dan tanggung jawab. Apa yang akan dia peroleh apabila dia mengamalkan suatu amalan, baik itu yang diwajibkan maupun yang dianjurkan, atau apa yang akan dia peroleh apabila dia meninggalkan satu perbuatan yang dia larang dalam agama, baik diharamkan maupun dimakruhkan, apa yang akan dia dapat. Ya, itu haknya berarti dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang wajib untuk dia lakukan dalam beragama, ya, dan juga dalam ya berinteraksi dengan sesama manusia, ya. Nah, ini menarik, tapi memang definisi ini jarang dipakai lah, ya jarang dipakai. Ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha itu jarang dipakai, tapi itu definisi yang disebutkan oleh sebagian ahli ilmu dan dinisbahkan kepada Al-Imam Abi Hanifah Nu'man bin Sabit rahimahullah. Nah, kita kemudian membahas begini tentang fikih ini. Tadi saya sudah isyaratkan bahwa dia dari kata faqiha, faquha, dan faqaha. Nah, ada sekalangan ahli ilmu membedakan makna dari masing-masing tadi. Jadi kalau faqiha itu setara dengan fahima, dan wazannya kalau dalam pembahasan sharh berarti faqiha yafqahu, ya. Dan itu datang di Quran di beberapa ayat, ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kayak gitu ya misalnya. Terus kemudian faqaha, faqaha ini babnya faqaha yafqahu, jadi fa'ala yaf'alu, dan bab untuk fa'ala yaf'alu ini biasanya dikhususkan kalau dalam sharh, biasanya jadi kiasnya, umumnya, ghalibnya diperuntukkan untuk fi'il-fi'il atau kata-kata kerja yang huruf ainnya, huruf tengahnya kan fa'ala, huruf tengahnya atau huruf lamnya itu dari huruf-huruf halq. Huruf-huruf halq itu huruf yang keluar dari ya leher. Ada berapa huruf halq? Ada 6. Hamzah, ha, ain, gha, ha, kha. Ya, ya huruf-huruf izhar. Huruf-huruf izhar, huruf-huruf halq itu. Huruf-huruf halq. Nah, ini biasanya kata-kata kerja dalam bahasa Arab yang babnya fa'ala yaf'alu tuh dari sini.
kalau ditemukan di ainnya atau di lamnya ada huruf halq. Kalau bukan, berarti dia ya adalah syadz, artinya anomali gitu, tidak selaras dengan qiyas. Bukan tertolak, bukan. Tetapi karena datangnya dari sananya begitu, maka kita ucapkan seperti itu. Tetapi dia tidak sejalan sebenarnya dengan ya qiyasnya, dengan kaidah yang kaidah yang dipahami oleh para ulama dari kebanyakan contoh-contohnya. Nah, contoh misalnya apa nih yang pas? Ya, zahaba yazhabu kan gitu. Ada ha, zahaba yazhabu, enggak yazhibu kan gitu. Ya enggak? Zahaba yazhabu karena ada ha. Nah, tapi yang selain itu ada ya, misalnya apa? Halaka yahlaku, itu ada laku dalam salah satu bahasa Arab, salah satu bahasa kabilah Arab. Kalau dalam bahasa Quran, dalam bahasa yang fasih, halaka yahliku. Halaka yahliku enggak datang dari fa'ala yaf'alu. Halaka yahliku. Ya. Liyahlika man halaka an bayyinatin. Liyahlika, ya. Nah, di Quran begitu datang fasih. Nah, tapi ada yang melafalkannya dari orang-orang Arab dulu yang bahasanya masih fasih, masih terpelihara, halaka yahlaku. Nah, itu diterima kalau ada yang memang datang dari sumber yang terpercaya, diterima. Tetapi ya dianggap ini tidak sejalan dengan kaidah umumnya. Itu. Jadi istilahnya syadz ya, seperti ini. Ya. Nah, kalau faqiha kan faqaha ada di lamnya, ha-nya. Jadi faqaha bisa faqaha yafqahu. Faqaha yafqahu. Nah, kita belajar lintas ilmu nih, Pak. Sarf ya. Sarf itu kalau dulu kata teman-teman itu pelajaran paling memuakan. Paling memuakan. Kenapa? Karena kita belajarnya itu tentang kosakata sih. Jadi sarf itu kan pelajaran tentang kosakata bahasa Arab sebelum dirangkai dalam kalimat. Kalau nahwu kan setelah dirangkai, baru kita pahami kedudukan masing-masing kata tersebut sebagai apa. Kalau sarf enggak, sebelum dirangkai dalam kalimat itu kita bahas bentuknya, gitu, konstruknya. Nah, itu paling gak enak, paling membosankan. Tapi dia penting untuk bisa memahami ya bentuk-bentuk kata dalam Al-Qur'an itu, dan kemudian derivat-derivatnya itu, pecahan-pecahannya. Itu penting. Nah, termasuk ini tadi, faqaha, ada faqiha, ada faquha juga. Nah, kalau faqaha tadi bahasannya tadi itu faqaha yafqahu, berarti bisa datang dari bab fa'ala yaf'alu, karena ada di lamul fi'ilnya huruf halq, yaitu ha, faqaha kan itu, yafqahu. Nah, kalau halaka nggak bisa sebenarnya, nggak bisa kalau kaidahnya, tapi datang begitu, maka diterima gitu loh. Kayak laku. Ya, datang begitu, terdengar pengucapannya begitu dari orang Arab yang bahasanya masih terpelihara. Seperti fa'ala yaf'alu berarti gitu. Fa'ala yaf'alu, tapi cocok fa'ala yaf'alu, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan kaidahnya. Karena kaidah ini kan baru dirumuskan oleh para ulama setelah jauh setelah bahasa itu digunakan, Pak. Nah, intinya mereka para ulama bahasa Arab ini kan merumuskan kaidah berdasarkan pemahaman mereka, berdasarkan istiqra lah istilahnya, istiqra tatabu gitu istilahnya. Ini berdasarkan analisis mereka yang sangat dalam dan luas. Nah, tapi apa-apa yang datang dari narasumbernya yang memang tidak bisa ditolak ya tetap diterima, tapi mereka jadikan pengecualian. Jadi halaka yalaku itu sebagai pengecualian. Nah, tapi pada umumnya secara garis besarnya semua yang datang dari bab fa'ala yaf'alu itu mesti kita temukan pasti ada di huruf ainnya atau lamnya huruf halq tadi. Huruf halq itu tadi yang 6. Ya, nah ini juga tajwid pelajarannya kan. Itu tajwid tadi, Tuhfatul Atfal. Gitu.
Ya, hamzun, fahaun, ainun, ghau kan gitu. Ya. Jadi huruf-huruf halq itu huruf-huruf izhar tadi. Huruf-huruf izhar. Apa saja? Hamzah, a, ha, ha, a, ha kan keluarnya dari tenggorokan. Ya, ain, gha, ya, ha, kha. Iya. Nah, semua tuh datang dari tempat yang sama tuh, berdekatan. Ya. Nah, hukumnya kalau di tajwid, kalau di versi Hafs, bacaan Hafs, kalau didahului oleh nun mati atau tanwin, maka dibaca dengan izhar gitu kan. Ya. Wujuhun yauma idzin khasyi'ah kan gitu, enggak yauma idzin khasyi'ah. Tapi di luar bacaan Hafs ada yang mengikhfakan, ada. Di antara qurra, di antara para pembaca Quran ada yang mengikhfakan yang seperti ini. Tapi kalau bacaan Hafs yang kita biasa baca dan bacaan-bacaan yang umum lah, itu biasanya kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang tadi, maka hukum membacanya adalah izhar, gitu kan? Wujuhun yauma idzin, idzin jelas, idzin khasyi'ah. Ya. Ya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf kan gitu, min khauf, nggak dibaca min khauf kan gitu. Tapi ada yang membaca begitu tuh, ada dari para qurra ada. Jengaunya gimana tuh? Jengaunya gimana? Min khauf gitu. Iya. Enggak, huruf-huruf yang model begitu. Ada aja. Ya itulah juga Pak. Ya bahar apa namanya samudranya ilmu Quran itu juga. Saya lagi seneng banget tuh dengerin bacaan-bacaan asar itu, bacaan-bacaan riwayat-riwayat yang 10 itu. Ya, yang 7 plus 3. Jadi dengan keragamannya itu enak banget disimak. Dan banyak sekarang alhamdulillah dengan adanya YouTube itu banyak banget qori-qori yang membaca, baik itu dibaca satu persatu ataupun dibaca dengan bentuk jamak. Jadi dibaca satu surah, ya satu surah misalnya yang pendek-pendek tuh Al-Kautsar, dibaca dengan 10 ragam bacaan. Itu enak tuh Pak. Diulang-ulang. Jadi ada yang mana ada yang ada perbedaan nanti diulang dengan bacaan berbeda. Ya. Terus bacaan-bacaan juz amma aja banyak tuh. Ada juga yang dibaca satu persatu. Nah ini sebenarnya ya termasuk yang saya sesali dulu kenapa nggak digali lebih banyak di Mesir tuh. Di Mesir pusatnya, termasuk pusatnya di dunia ini untuk mempelajari qiraat-qiraat yang beragam ini. Ya, nah sekarang yang suka saya dengerin qori-qori Mesir tuh, baik itu dibaca satu-satu misalnya dalam sholat, ya sholat baca dengan bacaan Hamzah. Bacaan Hamzah ini punya keunikan tersendiri nanti dalam hal-hal tertentu, ya. Nah nanti ada ya qori baca atau qori yang sama dia punya riwayat banyak gitu kan, dia baca dengan bacaan Yakub, ya Yakub Al-Hadrami. Ini juga menarik. Nah kalau Yakub nih khasnya dia biasanya dia akan mengakhirkan kata-kata yang berupa jamak muzakkar salim seperti dhalin itu, ya. Dhalin itu di akhirnya biasanya dia akan tutup, dia akan akhiri dengan huruf ha sak. Jadi dia baca Fatihah itu waladhalinah, itu Pak. Pokoknya kalau kriterianya ya kata yang dibaca termasuk dari jamak muzakkar salim, ya. Jadi akhirannya waw dan nun atau ya dan nun, itu nanti dimatikan ujungnya dengan ha sak. Ya. Kalau di bacaan Hafs ada hanya di beberapa ayat. Ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah kan gitu. Kan ha sak tuh. Nah, tapi cuma di beberapa ayat sedikit. Nah, di Yakub banyak. Bahkan di setiap kata di semua ayat yang berupa jamak muzakkar salim begitu. Nah paling enak Pak
nyimak ya semisal surah Al-Mu'minun. Itu dari awal isinya begituan semua kata-katanya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'una walladzina hum 'anil lagwi mu'riduna walladzina hum lizzakati fa'iluna. Gitu terus, Pak. Antum nyimak itu wah enak banget. Iya, Enggak panjang. Unik ya. nggak dipanjangin. Pendek. Iya. Jadi akhirannya tuh pendek. Baca Fatihah, dia baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dia baca. Alamin masuk. Alamin masuk. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak masuk. Nasta'in enggak masuk karena bukan jamak muzakkar salim kan? Nasta'in ihdinas siratal mustaqim enggak masuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia baca alaihum. Enggak alaihim. Baca begitu, riwayat begitu dari sananya. Ya. Itu nggak terkait dengan gitu ya. Nah, sorot udah nggak itu. Enggak, di nahwu shorof bisa itu. Memang bisa dibaca him dan hum. Nah, justru qiraat-qiraat ini yang dengan keberagamannya ini termasuk sumber atau termasuk termasuk dasar pijakan nahwu dan shorof. Kalau bahasanya Ibnu Hisham itu di buku-bukunya wal qiraatu sunnatun muttaba'ah. Qiraat itu adalah sunnah, tradisi maksudnya yang diikuti. Jadi maksudnya dijadikan acuan. Kalau ada qiraat-qiraat yang sah apalagi itu kan yang dianggap sah, mutawatir, itu bisa dijadikan acuan dalam nahwu. Nah, jadi ilmu nahwu itu sebenarnya sudah ya mengadopsi ilmu-ilmu qiraat juga. Makanya ada juga pembahasan-pembahasan yang di nahwu itu bisa ada keberagamannya karena ada dari sananya ada keberagamannya. Nah, dari mana sumbernya? Dari qiraat Quran. Itu. Nah, dia baca tadi gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Pak, kalau ada yang sholat di sini baca itu ditimpuk oleh imamnya. Itu dah sesat. Kayak buat makmum enggak apa-apa. Nggak apa-apa itu bacaan sah kok, bacaan mutawatir itu. Bacaan sah. Iya. Nah, cuman kan yang jadi persoalan apa orang yang membaca bener tahu atau dia ngasal gitu kan? Itu yang jadi masalah. Tapi kan kalau yang ada di YouTube itu biasanya kita bisa cari itu memang qori-qori berijazah gitu kan, berijazah bersanad gitu ya. Artinya memang kalau bacaan Quran begitu Pak, saya meskipun misalnya menghafal nih surah Al-Fatihah gitu, tapi saya nggak berani membaca itu dalam sholat karena saya nggak punya ijazah membaca begitu. Harus ada ininya. Iya, artinya kita harus bisa memastikan kan di mana perbedaannya dengan yang biasa kita baca, yang hafs yang standar lah. Nah itu. Meskipun bacaan hafs itu sendiri sebenarnya dia baru populer di era-era belakangan itu kalau lihat sejarahnya. Gitu. Yang dulu lebih banyak dibaca itu bacaan qalun. Bacaan qalun tuh bacaan riwayat dari Nafi. Kalau hafs kan dari Asim. Asim itu muridnya dua, Hafs sama Syu'bah. Yang banyak dibaca sekarang Hafs dari Asim, Syu'bah dari Asim ada dibaca oleh sebagian orang dan ada sedikit-sedikit perbedaannya dengan Hafs. Jadi gurunya sama, tapi dua orang murid meriwayatkan berbeda di dalam beberapa kata gitu, beberapa ayat. Ya. Nah kalau qalun murid Nafi. Nafi ini imam ahli qiraat dari Madinah dulu di masanya. Ya. Nah, muridnya dua, qalun sama wars. Itu juga ada perbedaan-perbedaan antara qalun dengan wars di beberapa bacaan. Ya. Nah, kalau qalun saya pernah baca dulu di Mesir sama teman saya orang Libya, gurunya orang Libya teman saya. Karena itu qiraat paling umum digunakan di Libya dan mushafnya pun mushaf qalun. Mushaf standar pakai bacaan qalun. Nah, bedanya kalau di Fatihahnya satu kalau qalun, ya, di Malik gitu. Dia baca pendek. Maliki yaumiddin. Kita kan baca Maliki yaumiddin. Kalau qalun baca Maliki yaumiddin, tapi sisanya sama. Saya sama. Nah, bedanya lagi yang banyak
Kalau kolun, kalau ada domir dan diawali dengan waw, dia disukunkan huruf pertama domirnya. Misalnya wahwa, wahwa. Ya kita baca wahwa kan gitu kan, semuanya jelas. Wahwa. Kalau kolun baca wahwa, wahwa. Nah itu juga bahasa tuh, di nahwu diakui wahwa. Jadi kalau dibaca di awal huwa, sama huwa gitu kan. Wallazi arsala rasulahu bil huda kan gitu, huwa. Tapi kalau ada waw mendahului, kalau Hafs baca wahwa. Nah, wahwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Qalun baca wahwa, wahwa. Gitu. Ya, itu menarik Pak. Jadi bacaan-bacaan itu. Nah, ada kan beberapa tahun lalu tuh saya ketemu temen, kenalan gitu sama orang Libya, tinggal di daerah Pondok Kopi sana, jadi imam di masjid besar, apa namanya lupa saya. Dulu suka ngisi kajian di sana. Ya kebetulan saya lihat imamnya bagus bacaannya, ini orang Libya kan. Belum kenalan tapi saya udah bisa ngira nih orang Libya. Apalagi terus dia sebenarnya berusaha membaca Hafs dari Asim itu yang biasa kita baca. Tapi kadang-kadang masih kebawa kebacaan kolunnya itu, yang bacaan standar di Libya. Nah, selesai sholat, saya diperkenalkan, kenalan tuh, padahal baru kenal Pak, saat itu belum pernah ketemu seumur-umur. Tapi karena saya dulu punya banyak teman orang Libya, jadi rasanya tuh kayak udah nggak asing gitu loh, kenalan sama orang Libya, karena karakternya mirip-mirip orangnya nih. Saya dari cara perkenalannya, ngomong gitu kan, terus saya tiru-tiruin bahasanya yang saya tahu dari orang Libya, tuh dia langsung ketawa kan. Antum bisa bahasa Libya gitu kan. Saya pernah punya teman banyak. Wah, kalau kan usia dia kurang lebih separuh umur saya Pak. Dia bilang berarti umur teman-teman antum saat ini tuh suyuh semua tuh di Libya tuh katanya. Ulama katanya. Iya. Nah terus intinya gini, saya nasihatin. Saya bilang, saya panggil saya meskipun umur lebih muda, karena hafid Quran kan, bacanya bagus. Saya bilang, antum hafaz kan? Hafal. Nah baca hafaz aja, konsisten gitu. Karena nanti kalau antum baca kolun, meskipun benar dikira salah sama masyarakat, sama jamaah. Oh gitu. Iya tadi tuh ke bawah saya bilang tuh, dia baca al-insan kan, al-ata al-insani hinun minad dari lam yakun syai'an madhkura. Dia baca awal hafaz, ke bawah satu ayat tuh, inna atanna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Di bacaan kita salasila. Jadi bentuknya sighah muntahal jumu, salasila. Enggak ada tanwin. Di bacaan kolun sama sighah muntahal jumu, tapi karena mengikuti kata yang sebelum dan setelahnya, jadi diserasikan, jadi ditanwinkan. Ditanwinkan. Jadi salasilan. Kayak idgham jadinya. Di idgham. Jadi di idgham sama dia. Nah itu alhamdulillahnya jamaah nggak ada yang hafal kan ayatnya. Kalau ada yang hafal mungkin ada yang bakal ngoreksi. Salah sila kan gitu. Salah sila wa aglalau wa sa'ira. Ya kan? Dia baca salah silau, dikira salah Pak. Ya nggak? Nggak salah dia baca. Itu bacaan kolun. Bacaan kolun. Saya bilang tadi, oh iya kata dia. Saya nggak terlalu ngeh gitu kan. Kebawa soalnya. Tapi secara umum mereka tahu hafs, di mana beda hafs, di mana beda kolun. Ya, hafs dengan kolun perbedaannya. Intinya itu saya beri saran. Oh, setelah itu jadi akrab tuh. Nah, jadi gitu Pak. Qiraat Quran ini juga nanti qiraat Quran yang beragam ini ada dampaknya pada pembahasan fikih kita ini. Di antara yang memicu ikhtilaf yang kemarin belum kita bahas tuh di Risalah Syekh Ibnu Utsaimin ya, rahimahullah. Di antara pemicu terjadinya ikhtilaf di kalangan ulama juga karena adanya keragaman dalam bacaan Al-Qur'an. Ya. Nah, contohnya di surah Al-Baqarah tuh. Ya. Yas'alunaka atau ya wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azan. Aza kan gitu. Qul huwa aza. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang haid atau tentang masa haid. Katakan qul huwa aza, haid itu najis. Darah haid itu darah najis. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, jauhilah istri kalian saat mereka sedang menstruasi, maksudnya jauhi dari menyetubuhinya. Ya.
fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yafhurna di bacaan kita. Jangan kalian dekati mereka, jangan kalian setubui mereka hingga mereka suci. Kan gitu, hingga mereka suci. Ada bacaan lain hatta yatahharna. Hatta yatahharna. Nah, hatta yathurna berarti dari toh ya. Yathurna jadi tahura. Yathuru artinya bersih dengan sendirinya gitu kan. Nah, yatahharna itu dari tatahhara asalnya, yatatahharu. Artinya ada upaya untuk menyucikan diri. Nah, bacaan yatahharna itu dipegang oleh jumhur. Jadi nggak boleh perempuan yang baru selesai haid digauli sampai dia mandi. Dan ada ayat setelahnya kan, fa iza tatahharna fa'tuhunna ya haitsu min haitsu amarakumullah, kan gitu. Kalau mereka udah mandi, silakan. Nah, gitu. Nah, sebagian ulama seperti Abu Hanifah bilang kalau dia bersih dari haidnya dan sudah melewati masa terpanjang haid, ya, meskipun belum mandi sudah boleh digauli berdasarkan yathurna itu. Itu. Khilafnya dari situ, dari pemahaman itu. Itu kurang lebih lah. Nah, jadi qiraat-qiraat Quran yang beragam ini juga menjadi dasar. Kemarin sempat disebut sih yang di ayat ini, aulamastumun nisa. Bacaan yang kita biasa baca. Ada bacaan lain aulamastumun nisa. Kan ada lamasa yang kita biasa baca, berarti dari mulamasah. Ada lamasa dari lams. Nah, lams itu kalau dalam bahasa artinya sekedar persentuhan. Kalau mulamasah memang lebih identiknya dengan persetubuhan. Nah, tapi kan Syafi'i menganggap dua qiraat ini sama maknanya. Jadi dia bawalah kepada makna sekedar persentuhan antara kulit dengan kulit, laki-laki dengan perempuan yang selain mahramnya. Ya, jadi termasuk istri. Istri kan bukan mahram, istri bisa istri kan digauli. Tapi kalau ibu kandung, anak kandung, kakak kandung, adik kandung yang lawan jenis, kalau sentuhan bahkan ya dicium gitu kan, mencium kening ibu nggak membatalkan wudu kan gitu. Nah, karena Syafi'i, mertua juga mahram. Tua mahram. Nanti kita akan dapati juga contoh-contohnya bahwa keberagaman qiraat Quran itu punya dampak, punya andil dalam perbedaan ulama. Nah, kita lanjut satu lagi, faqaha. Tadi kan faqiha, faqaha. Nah, jadi kalau faqaha yafqahu dari fa'ala yaf'alu diartikan idza sabaqa ghairahu ilal fahm. Jadi kalau seorang itu dikatakan faqaha fulan, babnya yafqahu berarti mudhari'nya itu untuk seorang yang memang cepat memahami sesuatu. Ya, jadi kalau faqiha sama dengan fahima, memahami gitu aja. Tapi kalau faqaha artinya dia mendahului yang lain dalam memahami. Misalnya guru menerangkan dari sekian banyak murid yang paling cepat pahamnya, nah itu disebut faqaha fulan. Ya, fulan faqahal mas'alah. Yafqahuha kan gitu. Nah, ada satu lagi babnya faquha, yafquhu oleh itu. Karena bab faula itu mudhari'nya hanya datang dari satu bab yaitu yaf'ulu. Enggak ada faquha yafqahu, enggak ada faquha yafqihu. Kan gitu. Ya enggak? Jadi azuma ya azumu. Qaruba yaqrubu, enggak ada qaruba yaqrabu, qaruba yaqribu. Ya, itu penting juga Pak pelajaran begitu tuh. Bagi penceramah juga penting tuh. Kadang kita suka dengar penceramah ngawur di bahasan sorf. Wah, ini sorfnya nggak ngerti dia nih. Nggak jelas. Nah, faquha yafquhu ini dimaknai idza kana al-fiqhu atau idza shara al-fiqhu sajiyatan lahu. Untuk seorang yang fikih itu sudah menjadi ciri khasnya gitu. Fikih itu artinya pemahaman. Jadi orang yang dinilai memiliki pemahaman yang tajam, analisis yang tajam, pemahaman yang tajam, itu disebutnya faquha ar-rajul yafquhu. Jadi dianggap idza shara al-fiqhu tadi sajiyatan lahu. Sajiyah itu jadi termasuk karakteristiknya gitu. Nah, ini yang
biasa digunakan nih, yang banyak digunakan kalau dalam fikih. Jadi dari babnya faquha yafquhu. Baik. Nah, kita beralih sekarang ke pembahasan definisi lagi tadi. Jadi fikih ini sebenarnya adalah upaya pemahaman, ya, upaya memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam, ya. Nah, fikih ini perbedaannya dengan syariah, dengan syarak. Jadi di sisi apa? Kalau syariat itu adalah Al-Quran dan hadis itu sendiri, itu syariat. Ayat Quran, hadis Nabi alaihissalatu wassalam itu syariat, itulah hukum. Nah, fikih ini adalah upaya kita dalam memahami hukum, gitu loh. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau disebut fikih itu, ini adalah tentang upaya manusia sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya, kompetensinya untuk memahami apa-apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Nah, dari ayat dan hadis. Jadi fikih ini sebenarnya kemampuan, ya, tadi ilmu untuk kesiapan untuk memahami. Ini intinya. Jadi ada irisannya gitu, fikih dengan hukum itu. Hukum itu hukum Allah dan Rasulnya, kan gitu. Ayat Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun fikih ini upaya manusia untuk memahami hukum-hukum Allah. Nah, makanya fikih ini pembahasannya hanya sebatas hal-hal yang, ya, tadi bersifat bersifat dhanni, bersifat asumtif. Nah, jadi kalau ada dalam kitab fikih misalnya tentang kewajiban sholat, itu sebenarnya hanya dicantumkan sebagai pendahuluan, karena tentang kewajiban sholat itu bersifat sudah pasti gitu loh, sudah pasti dari ayatnya, dari hadisnya itu udah sangat meyakinkan. Nah, tinggal rinciannya. Sholat yang disunnahkan misalnya berapa jumlah rakaatnya. Nah, ini butuh fikih, pemahaman, gitu kan? Tapi kalau sholat 5 waktu diwajibkan, itu udah bukan fikih. Ya, domainnya udah bukan domain fikih, itu udah domain hukum Islam. Dan semua muslim pasti meyakini bahwa itu termasuk kewajiban agama. Nah, tapi rincian, ya, apakah sholat witir wajib atau tidak wajib, kan ikhtilaf ulama tuh. Nah, itu baru bahasan fikih. Apakah zakat diwajibkan untuk, ya, perhiasan emas yang dipakai atau hanya yang disimpan, itu, ya enggak. Jadi al-huli, perhiasan yang mubah untuk dipakai nih sama perempuan, dia pakai buat perhias. Ini apa, ada zakatnya apa enggak, gitu kan? Nah, ulama berselisih. Nah, perselisihan itu berangkat dari fikih tadi, dari upaya masing-masing untuk memahami kesimpulan hukumnya, gitu loh. Ya, tentang berkurban misalnya, berkurban apa hukumnya? Apakah wajib atau sunnah muakkadah? Dua pendapat masyhur di kalangan ahli ilmu dari sejak zaman sahabat. Ya, dan masing-masing kalangan punya argumentasi, gitu kan? Punya argumentasi. Nah, ini fikih namanya. Ya, jadi fikih itu upaya pemahaman lah, upaya memahami. Nah, yang kita bahas ini nanti kan pelajaran fikih nih. Nah, jadi yang tertuang di sini adalah upayanya ulama Syafi'iyah dalam memahami hukum Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Gitu loh. Jadi di luar ini bisa jadi dan sangat mungkin ada banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda, itu intinya. Kita belajar itu begitu maksudnya. Nah, sama juga orang yang misalnya merasa tidak ingin terikat dengan satu mazhab tertentu, kan dia juga berusaha memahami dengan pemahamannya. Kalau dia tidak taklid atau tidak mengacu pada salah satu mazhab yang populer, ya sama, yang dia upayakan itu adalah fikih, memahami, itu berupaya memahami. Nah, tinggal nanti diuji apakah kesimpulannya itu sejalan dengan salah satu kesimpulan yang pernah ada, kalau masalahnya memang masalah klasik, atau ngawur, ya kan, bisa dibuktikan. Nah, kalau masalahnya masalah kontemporer belum pernah disinggung sama ulama dulu, mungkin lebih bisa diperhitungkan gitu kan. Ya, meskipun orang juga bisa menguji nanti kengawurannya kalau dia terlalu jauh ininya, misalnya menyimpangnya gitu kan.
Nah, tapi intinya begitu. Jadi fikih yang kita pelajari ini adalah ya upaya pemahaman terhadap maksud-maksud Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya, yang di sini dituangkan ini adalah upaya yang dilakukan oleh ulama mazhab Syafi'i yang tidak menutup celah kemungkinan bahwa di luar sana banyak pemahaman-pemahaman lain yang berbeda. Nah, tapi karena memang buku yang kita pelajari ini diperuntukkan bagi pemula, khususnya bagi di sini disebut likulli muslim, bagi setiap ya orang muslim, maka ya dia akan disampaikan dengan bentuk penyederhanaan yang benar-benar ringkas gitu. Ya meskipun kalau kita kan pengen juga tahu dalilnya, tahu cara istidlalnya. Nah, ini tambahan lah. Tapi sebenarnya buku ini diperuntukkan untuk setiap muslim, ya orang awam sekalipun nih Pak. Orang nggak berpendidikan pun sebenarnya ya nggak berpendidikan sama sekali. Hanya sehari-hari nyangkul gitu kan, sekolah cuma sampai sekolah dasar misalnya gitu ya. Tapi karena memang mereka termasuk mukallaf, ya maka tetap harus tetap harus berkewajiban memahami apa-apa yang dituangkan di sini nih. Karena orang nggak berpendidikan pun kan juga dibebani perintah dan larangan mukallaf kalau dia berakal ya nggak, dan sudah balik umurnya itu. Jadi ini terkait dengan kewajiban setiap insan muslim. Nah, tapi kita pilih syarahnya yang saya pilih ini karena di syarah ini oleh penulisnya dijabarkan lah dalilnya, cara beristidlal dengan dalilnya, untuk menambah wawasan kita gitu, untuk supaya lebih yakin dengan ya kompetensinya ulama Syafi'iyah ini yang kita pelajari bukunya. Sebenarnya kalau syarah yang lama Pak, yang bukan ditulis sama Dr. Ahmad Nisf ini ada yang antum taruh di itu folder itu ada yang cuman mencantumkan syarah aja, nggak pakai dalil, nggak pakai uraian macam-macam. Kalau ini kan dia nanti ada dia kutipkan dalilnya, terus dia kutipkan penilaian ahli hadisnya, misalnya dalil berupa hadis gitu kan, dalilnya hadis dari Tirmizi dan kata Tirmizi hasan sahih, artinya ada yang mengesahkan gitu loh, ada sandarannya kalau kita mengikuti dalil itu dari para ulama hadis Tirmizi gitu kan, cukuplah ya, buat kita cukup gitu kan. Nah, kalau ada yang nggak sepaham karena misalnya Tirmizi dalam hal ini diselisih oleh yang lain, itu silakan gitu. Nah, tapi intinya apa yang dituangkan di sini nih pemahaman dari kalangan mazhab Syafi'i, dan ini bisa jadi salah satu opsi lah gitu, menjadi salah satu alternatif untuk kita pilih untuk diamalkan. Kalau kita tidak mau juga tidak apa-apa, ini tidak mengikat. Nah, tapi kita lebih pada mempelajarinya ya dan memahaminya dari sini dulu gitu loh nanti. Baik. Nah, terakhir nih saya ingin tutup poinnya dengan salah satu contoh fikih nih. Ini belum kita masuk ke buku ya. Salah satu contoh fikih itu tadi yang saya isyaratkan tentang hukum berkurban misalnya. Kebetulan masih ingat. Jadi tentang hukum berkurban. Para ulama secara umum ya berbeda pendapat menjadi dua pendapat, antara satu pendapat jumhur ahli ilmu dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, kemudian Zahiri. Mereka bilang apa? Mereka bilang jumhur nih bahwa berkurban itu sunnah muakkadah dan dimakruhkan bagi orang yang sanggup, yang punya keluangan harta untuk tidak melakukannya. Jadi yukrahu lil qadiri tarkuha, ya, dimakruhkan bagi orang yang berkesanggupan karena punya kelebihan harta ya meninggalkan berkurban. Tapi kalau mau ditinggalkan pun tidak sampai berdosa kan gitu, karena makruh. Nah, baik. Ini pendapat jumhur dan mereka tentunya punya konstruk argumentasi dalam hal ini, ayat, hadis gitu kan, dan kaidah-kaidah. Nah, ada satu pendapat lagi, kan dua pendapat. Pendapat lainnya, ini pendapat sebagian ulama lebih sedikit jumlahnya, ya, yaitu pendapat Abu Hanifah. Kemudian, ya, ini juga pendapat sebagian salaf dulu,
dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah, yaitu bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Jadi kalau orang yang berkesanggupan tidak berkurban berdosa berdasarkan pendapat ini, dosa. Nah, di antara yang memilihnya di zaman sekarang tuh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, di antara dalil yang mereka gunakan hadis Nabi alaihissalatu wassalam dari riwayat Abu Hurairah itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu sa'atun, siapa yang memiliki kelapangan rizki, atau man wajada sa'atan dalam redaksi lain bunyinya, ya, siapa yang punya kelapangan rizki, walam yudahi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat kita sholat. Musola itu maksudnya musola id, ya, tempat tanah lapang yang biasa digunakan oleh Nabi SAW untuk sholat hari raya. Jadi yang kasarnya gitu, yang nggak kurban punya kelapangan rezeki tapi nggak berkurban, nggak usah dekat-dekat lah ke sini gitu, nggak usah dekat-dekat tempat kita sholat gitu kan, nggak usah ikut sholat gitu, artinya nggak usah dekat-dekat kan gitu. Jadi seakan-akan diusir gitu, disuruh menjauh, ya. Nah, hadis ini diantara dalil yang digunakan oleh kalangan yang sedikit tadi yang mewajibkan. Karena apa? Hadis ini diriwayatkan secara marfu, maksudnya dari Nabi SAW, ya kan? Dari Nabi SAW. Tapi persoalannya kan nggak sampai di sini. Nah, bagaimana jumhur menjawab hadis ini? Nah, dijawab, ya, diantaranya dengan jawaban bahwa hadis ini meskipun diriwayatkan secara marfu, tapi itu hanya oleh sebagian dari para periwayat. Sebagian lagi meriwayatkannya secara mauquf, yaitu hanya sampai pada Abu Hurairah saja. Jadi diyakini ini bukan perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hanya perkataan Abu Hurairah. Nah, kalau perkataan Rasul berarti kan termasuk sunnahnya, termasuk sumber hukum. Tapi kalau perkataan Abu Hurairah belum tentu, ya, belum tentu, dan masih diperdebatkan di kalangan ulama apakah qaulus sahabi itu, ya, pendapat seorang sahabat itu, ya, merupakan dalil syara, kecuali kalau perkataan yang memang terkait dengan halal gaib misalnya, yang tidak mungkin disampaikan dari pandangan pribadinya gitu kan, ya, misalnya tentang ketentuan pahala untuk amalan tertentu gitu kan, berapa dapatnya. Nah, itu kan halal gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dari pengajaran Nabi SAW. Nah, itu bisa dinyatakan, ya, sebagai marfu hukman, hukumnya hukum marfu dari Nabi SAW. Tapi kalau yang bukan, ya bisa saja berasal dari ijtihadnya Abu Hurairah sendiri. Bukan mudras tadi. Bukan, mudras kan sisipan. Ini bukan mudras kalau ini namanya perselisihan dalam merafa'kan dan mewakafkan. Ya, gitu. Jadi ada sebagian perawi nih di jalur periwayatan meriwayatkan sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian perawi meriwayatkan hanya sampai Abu Hurairah. Gitu. Berhenti di situ. Ya, berhenti di situ. Ya. Nah, ini termasuk menarik, Pak, untuk kita pelajari, ya, bagaimana ulama menilai hadis itu. Jadi nggak tidak sathi gitu, artinya apa, tidak cetek lah gitu penilaiannya, tapi ditelisik mendalam. Nah, itu jumhur terlebih kan, itu pendapat jumhur ini kan berarti banyak yang memegangnya, penganutnya kan banyak. Nah, berarti kan perlu kita perhitungkan juga gitu kan, kita paling tidak kita amati alur berpikir mereka nih, bagaimana sih mereka memahaminya hadis ini gitu kan. Kan kalau orang awam kan suka bilang ini ada hadis kan gitu, sahih lagi. Nah, kita bilang sahih menurut siapa kan gitu, menurut berapa banyak ulama kan gitu. Nah, ini sudah sempat saya singgung lah di majelis sebelumnya, bahwa hadis itu ada yang sahih tapi diperselisihkan kesahihannya kan gitu, ada yang disepakati nggak jadi masalah, yang disepakati kan, permasalahan nanti tinggal dalam pemahamannya. Jadi sepakat dalam statusnya sebagai hadis sahih belum tentu akan bersepakat dalam penafsirannya kan gitu. Ya, iya, ya sama perda itu kan sepakat. Itu
pasalnya Itu sah. sah. Pemahamannya Pak nanti antara ahli hukum nih sama ahli hukum dalam membacanya kan bisa beda. Perda KUHP itu lagi menyorotin kasus pidana kan, KUHP nanti pasalnya sama Pak, klausulnya sama, tapi pakar hukum pidananya berbeda dalam memahami kan gitu. Nanti hakim beda lagi memahaminya kan gitu. Nah, itu biasa Pak. Jadi kita buat biar naik kelas gitu kan, nggak jadi orang awam terus gitu kan. Ya itu berpikirnya lebih kritis, lebih mendalam. Kalau ada orang ini ada hadisnya sah atau tidak gitu. Sah, Syekh Albani mengesahkan kan gitu biasa nih. Iya. Nah, kalau orang awam sih nggak nyampe biasanya ke situ, tapi Ustadz ini bilang sah kan gitu. Ya, kita bukan ingin meragu-ragukan atau apa, tapi ingin menjelaskan sebenarnya. Kalau kita punya tambahan pengetahuan, hadis ini sah menurut sekalangan dan tidak sah menurut sekalangan yang lain. Nah, tinggal kita uji, kita bandingkan mana kalangan yang lebih banyak yang menilai sah dan mana yang lebih mana yang lebih banyak antara yang menilai sah atau yang menilai lemah. Nah, kita bisa jadikan ini sampel hadis ini tadi. Jadi gini penjelasannya. Hadis ini ya poros sanadnya tuh. Jadi kalau sanad itu kan kalau di bawah itu di era tabi'in dan di bawahnya lagi itu sampai para penulis itu kan banyak. Bisa banyak ya. Nah, tapi nanti kan ada porosnya tuh. Di satu titik dia berporos. Semua akan kembali ke sana periwayatan itu. Akan ke satu titik itu. Nah, hadis ini berporos pada Al-A'raj namanya. Al-A'raj ini laqab Abdurrahman bin Hurmuz. Ini seorang perawi fiqh kredibel ya, dan banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak Al-A'raj an Abi Hurairah, Al-A'raj an Abi Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Hurmuz. Dari Abu Hurairah. Nah, di bawah Al-A'raj ini ada yang meriwayatkan secara marfu, yaitu namanya Abdullah bin Ayyash. Abdullah bin Ayyash dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Abdullah bin Ayyash ini bagaimana kedudukannya atau penilaian para ahli ilmu terhadapnya, ya, terhadap kredibilitasnya, ya. Mereka bilang Abdullah bin Ayyash ini thiqah, terpercaya, tetapi memang bukan termasuk periwayat yang memiliki peringkat tertinggi dalam hafalan. Jadi sedang-sedang lah, atau bahkan cenderung lebih di bawah gitu, menengah lah. Kalau di bawah kan lemah. Nah, ini makbul. Ya, makbul lah gitu. Dan dia termasuk perawi yang digunakan oleh Imam Muslim dalam periwayatan hadis, dicantumkan maksudnya di Sahih Muslim. Berarti kan termasuk yang lulus ya seleksi oleh Imam Muslim. Tapi bukan digunakan di dalam periwayatan usul, maksudnya hadis-hadis yang inti. Jadi Imam Muslim itu kan punya metode juga dalam meriwayatkan hadis. Dia meriwayatkan hadis yang intinya dulu, nanti biasanya dia ikut sertakan setelahnya tuh syawahid dan mutabaatnya. Jadi penguat-penguat, jalur-jalur penguat. Nah, dia ditempatkan di situ tuh, di jalur-jalur penguat. Ya, di jalur-jalur periwayatan yang menguatkan. Jadi bukan yang inti. Dan itu disebutkan oleh para ahli ilmu setelah Imam Muslim, bahwa Imam Muslim menggunakannya di syawahid dan mutabaat. Nah, jadi kriteria si perawi ini kalau di kalangan ulama yang membagi hadis menjadi 3, sahih, hasan, dan dhaif, ya kurang lebih hasan lah hadisnya. Ya, hasan lah hadisnya lah. Nah, inilah penilaian Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah menyimpulkan hadis ini hadis hasan. Ya. Karena Abdullah bin Ayyash itu thiqah, tapi ya peringkatnya nggak tinggi-tinggi banget gitu kan. Cukuplah makbul. Ya, jadi kata Syekh hasan. Ya, itu di mana bukunya? Di buku kecil tuh Syekh Al-Albani tulis judulnya Takhrij Ahadits Mushkilatil Faqr wa Kaifa 'Alajahul Islam. Takhrij hadis tentang tulisan Syekh Al-Qardawi dulu. Ya, Syekh Al-Qardawi nulis buku judulnya Mushkilatul Faqr. Jadi problem kemiskinan dan bagaimana Islam ya menyikapinya gitu. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah diberi tugas oleh Zuhair Shawish yang punya
penerbitan Al-Maktabul Islami untuk mentakhris hadis-hadisnya gitu. Nah, Syalbani ketika mentakhris hadis ini menyimpulkan hadis ini hadis hasan. Kenapa enggak sahih? Karena tadi perawinya Abdullah bin Ayyas itu enggak sampai derajat perawi hadis sahih dari hafalannya, dari sisi hafalannya. Baik. Nah, sebelum Syekh Al-Albani rahimahullah yang juga terkenal mengesahkan hadis ini, semisal Al-Imam Al-Hakim tuh, yang menulis kitab Al-Mustadrak, yang biasa Sahahahul Hakim wa wafaqa alaihi Zahabi atau wa wafaqahu Zahabi. Karena Al-Hakim itu menulis Mustadrak, terus Zahabi menulis Talkhis, ringkasan Mustadrak. Nah, Al-Hakim dia mengesahkan, meskipun dia juga menyebutkan bahwa yang merafa'kan, artinya yang meriwayatkan hadis ini secara marfu dari Nabi SAW itu Abdullah bin Ayyas itu. Abdullah bin Ayyas. Dari beberapa orang perawi di bawahnya. Jadi dirunut tuh Pak. Kalau hadis itu kan dirunut, dicek. Al-A'raj Abu Hurairah beres. Ya, Al-A'raj Abu Hurairah beres. Abdullah bin Ayyas, nah di sini nih mulai nih ada perbedaan. Abdullah bin Ayyas, A'raj Abu Hurairah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di selain Abdullah bin Ayyas ada nggak yang meriwayatkan dari A'raj? Ada. Namanya siapa? Ja'far ibnu Rabi'ah dan Ubaidullah ibnu Abi Ja'far. Dua lawan satu meriwayatkan dari A'raj, dari Abu Hurairah, titik, sampai di situ, mentok, nggak sampai Nabi SAW. Situ di bawah Abdullah bin Ayyas ada berapa orang? Ada beberapa. Ada Abdullah bin Yazid, namanya Zaid bin Hubab, meriwayatkan ke Abdullah bin Ayyas, ke A'raj, ke Abu Hurairah, ke Nabi SAW tadi. Ada yang menyelisih, ada, namanya Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab ini kuat nih, rawi hebat, rawi hadis sahih. Ya, meriwayatkan dari Abdullah bin Ayyas, dari A'raj, dari Abu Hurairah, titik. Nah, dari sini banyak ulama di zaman dulu, mulai dari Imam Ahmad, terus Tirmizi, terus Daroqutni, terus Baihaqi, ya, mengatakan yang sahih dalam riwayat ini adalah dia mauquf. Jadi hanya sampai Abu Hurairah. Nah, maka itu inilah jadi alasan jumhur juga untuk tidak mewajibkan, karena dianggap hadis ini bukan hadis marfu. Gitu kan? Lebih kuat mauqufnya. Ya, lebih kuat mauqufnya. Ya, dan itu penilaian banyak ulama tadi. Nah, Imam Ahmad itu penilaiannya dikutip oleh Ibnul Qayyim tuh di buku namanya Al-Furusiyah. Kata Imam Ahmad, hadza hadisun munkar. Iya, kata Imam Ahmad. Hadis mungkar artinya hadis yang didapatnya di dalamnya terdapat perselisihan antara para perawi, ya, yang mana, ya, perawi-perawi yang memaukufkan lebih kuat, maka berarti periwayatannya secara marfu itu salah, gitu kan. Nah, Imam Ahmad biasa menyebut mungkar, syadz itu sama aja maknanya. Ya, yang beda itu kan ulama belakangan seperti Ibnu Hajar itu yang membedakan kalau mungkar itu untuk perawi-perawi yang dhaif, menyelisih yang thiqah disebut mungkar. Kalau perawi-perawi thiqah menyelisih yang lebih thiqah disebut syadz. Tapi banyak ulama mutaqaddimin dulu tidak membedakan antara syadz dengan mungkar. Mereka kadang menggunakan mungkar untuk yang syadz juga. Sama aja lah intinya, pokoknya kalau terdapat perselisihan, kesimpang siuran di dalamnya, terus jalur yang kuat dipastikan sah, jalur yang lemah disebut mungkar atau syadz, sama aja buat mereka. Itu ya. Nah, Imam Ahmad, terus Tirmizi, nah sampai terakhir yang menyimpulkan itu Ibnu Hajar tuh di Bulughul Maram, di Fathul Bari, dia bilang ya, wal asbah, kata beliau, yang lebih dekat adalah bahwa hadis ini mauquf gitu Pak. Nah, jadi akhirnya kesimpulannya dengan hadis ini, ya, dan statusnya sebagai hadis mauquf, jumhur berpendapat kurban itu tidak wajib. Gitu. Ditambah dengan argumentasi lain di kalangan jumhur. Di antaranya dalil jumhur itu hadis Ummi Salamah tuh tentang larangan memotong kuku, mencukur rambut dan bulu-bulu yang ada di tubuh, dan juga mengelupas kulit, gitu kan, yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Nah, di antara redaksinya kan bunyinya gini, idza dakhalal ashr, kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum, dan seorang dari kalian ingin, ya, berkeinginan, berkehendak, an yudahi,
untuk berkurban. Jadi kata jumhur ini dikembalikan kepada keinginan. Kalau yang wajib nggak ada dikembalikan kepada keinginan. Yang wajib ya harus kan gitu, bukan ingin. Ya wa aroda kata mereka begitu. Ya meskipun ini juga bisa dijawab sebenarnya, tapi intinya mereka bilang dalam hadis ini ya diserahkan ya kepada kehendak si hamba sendiri mau berkurban atau tidak. Ini menunjukkan bahwa berkurban itu bukan suatu keharusan. Nah terus kalangan yang mewajibkan juga beristidlal dengan ayat fasholli li rabbika wanhar. Ya, maka sholatlah kamu dan sembelihlah hewan kurbanmu kan gitu. Di antara tafsirannya sholat dan kurban ini satu paket. Sholat id, sembelih itu sembelihan kurban kan gitu. Nah jumhur menjawab maknanya bukan begitu tafsirannya, harus dikaitkan dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya kan gitu. Ayat surah Al-Kautsar ini pendahuluannya kan inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah mengaruniakan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa sih? Nah, datang tafsirannya di hadis Anas tuh di Sahih Muslim. Ya bahwa dia adalah sungai di surga yang kemudian mengaliri telaga Nabi SAW. Telaganya Al-Kautsar, sungainya juga namanya Sungai Al-Kautsar. Ya. Telaganya namanya Al-Kautsar, sungainya juga Sungai Al-Kautsar, dan yang mengaliri air sungai itu adalah dari telaga itu, yang mengaliri air telaga itu memang dari sungai itu sumbernya. Nah, tapi telaga Al-Kautsar itu nanti adanya, kalau menurut pendapat banyak dari para ulama, itu nanti dijumpainya sebelum Sirat. Belum Sirat. Beda dengan Al-Haud, beda lagi. Haud. Itu Haud. Al-Kautsar itu Haud, sungai juga, nahar. Nah, tafsirannya nahar itu di hadis Anas itu di Sahih Muslim. Yang ketika Nabi SAW sedang bersama para sahabat, sempat ketiduran sebentar. Setelah terbangun, dia bilang, ya kan, tadi barusan saya menerima wahyu saat ketiduran itu. Ya, terus dia bacakan itu Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, terus baru dia tanya kan, sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kepada sahabat, atadruna mal kautsar? Apa kalian tahu apa itu al-kautsar gitu kan? Nah, baru dia bilang, huwa nahrun katanya, sungai, wa adanihi rabbi. Nah, dia dijanjikan untukku oleh Tuhanku kan gitu nanti di hari kiamat. Nah, itu di surga sungainya. Nah, tapi dia aliran airnya nanti sampai ke telaga Nabi SAW. Nah, kebanyakan ulama berpendapat, ini dalam bahasan akidah ya, keyakinan kan kita belum lihat. Nanti dijumpai sebelum Sirat. Jadi setelah perjalanan panjang menuju Sirat, kita akan bertemu telaga Nabi SAW untuk dipersilakan singgah di sana, minum airnya gitu, supaya tidak kehausan, karena yang minum satu tegukan itu akan hilang dahaganya nanti seterusnya gitu kan. Nah, terus juga ada keterangan bahwa ada sebagian umat Nabi SAW yang dicegah dari mendekatinya, yaitu yang menyimpang lah dari ajaran Nabi SAW, kaum munafikunnya, ahli bid'ahnya kan gitu ya, yang Nabi SAW sendiri mengeluh kepada Allah, ya Rabb katanya, innahum min ummati, mereka itu termasuk umatku. Terus kemudian kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelahmu kan gitu, apa yang mereka ubah dari ajaranmu itu setelahmu. Nah, maka dari itu para ulama ya biasa nih jadi dalil ya kan, dalil untuk benar berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW dan tidak melakukan pengubahan. Nah, tapi kan persoalan sejauh mana dikatakan mengubah atau tidak, ini tergantung gitu. Nah, karena gini, kadang orang terlalu sempit pandangannya, jadi berfikih dengan fikih yang tidak dikenali atau tidak dipahami seperti yang mereka pahami, dianggap ini udah berbeda dengan ajaran Nabi SAW, padahal masih dalam ranah yang diperbolehkan untuk berbeda pendapat kan gitu. Tapi kan kita langsung nanti divonis tuh salah, ini nggak boleh, ini gini, nggak bisa begitu. Nah, intinya tentang haud ini banyak dari alim, tapi ada lagi sebagian alimu bilang nanti haud itu akan ditemui lagi setelah Sirat di surga gitu, setelahnya itu. Tapi yang banyak bilang dia sebelum, seingat saya itu bilang sebelum Sirat.
Jadi sebelum kita melintas jembatan, nah sirat itu pun sirat yang di akhirat itu Pak, itu Ahlussunnah menyepakati keberadaannya kan, berdasarkan banyak hadis. Ya, tapi kalau di Quran ayatnya nggak ada yang secara eksplisit menyebutnya tentang sirat. Maka dari itu oleh sebagian ahli bidah seperti kalangan Mu'tazilah diingkari. Kalau sirat yang disebut sirat maknawi banyak. Siratal mustaqim gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, subulus salam atau apa itu banyak. Itu sirat maknawi kan, jalan yang maknawi. Tapi kalau sirat yang ada di akhirat nanti yang akan kita seberangi gitu kan, dan di sebagian keterangan di Sahih Muslim tuh Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan balagani sampai kepadaku bahwa sirat itu ada minasar itu kan, lebih tipis dari rambut itu, segala macam keterangannya lah. Itu nggak ada di Quran secara eksplisit. Yang ada di Quran ayat wa in minkum illa wariduha kan gitu. Tidaklah seorang dari kalian pun melainkan dia akan melintasinya. Itu jadi melintasi sirat itu kan jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Nah, siapa yang melintas ya ada yang selamat, ada yang akan jatuh, dan yang melintas pun akan melintasi berdasarkan kadar amalan masing-masing. Ada yang cepat melintas seperti kilat, ada yang cepat ya seperti berlari, ada yang tertati-tati, ada yang merangkak, ada yang hampir jatuh, ada yang jatuh betul-betul kan gitu. Dia begitu. Jadi sirat ini menarik juga Pak. Dia nggak ada eksplisit di Quran tentang sirat yang ada di akhirat itu. Yang ada tadi isyarat wa in minkum illa wariduha itu. Ya. Baik. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan konteks ayat sebelumnya, jadi makna fasholli li rabbika wanhar ini ya, dan ini seperti kesimpulan sebagian ulama tafsir seperti At-Tabari misalnya. Maknanya adalah sungguh kami telah anugerahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar sebagai pemuliaan untukmu dan untuk umatmu. Fasholli li rabbika wanhar disimpulkan oleh sekalangan ahli tafsir seperti Tabari. Maknanya maka ikhlaskanlah ibadahmu hanya untuk Tuhanmu, salatmu dan juga penyembelihan hewan kurbanmu gitu. Jadi maksudnya perintah bukan untuk berkurban, tetapi perintah untuk mengikhlaskan berkurban itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan jangan melakukan salat atau kurban seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, yaitu untuk selain Allah, untuk para sekutu-sekutu Allah gitu kan, atau siapa-siapa yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah, intinya begitu. Jadi nggak ada dalilnya di ayat ini sebenarnya menurut jumhur. Tidak bisa dijadikan dalil untuk mewajibkan kurban. Tidak ada hadis baik juga yang diakui untuk kewajiban kurban. Nggak ada, selain yang tadi yang jangan dekati, sama ada hadis lagi. Hadisnya Jundub namanya di Sahih Bukhari dan Muslim. Jundub Al-Bajali ini sahabat. Dia bilang, ya, saya menyaksikan, jadi syahidul Id kata Rasulullah SAW. Saya menyaksikan salat Id bersama Rasul SAW. Wa ra'aitu ghanaman qad dzubihat qabla shalah, dan saya melihat seekor kambing ya yang sudah disembelih sebelum salat. Nah, maka Nabi SAW kan setelah salat berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau mengomentari soal ini. Ya, man dzabaha qabla shalah falyadhbah syatan makanaha. Siapa yang sudah menyembelih sebelum salat, hendaknya dia menyembelih seekor kambing lagi untuk penggantinya. Ya. Wa man lam yadhbah falyazbah ala bismillah. Siapa yang belum menyembelih, hendaknya menyembelih dengan nama Allah. Maksudnya hendaknya dia menyebut nama Allah saat penyembelihan, bismillah gitu kan. Nah, ini juga dalil bagi kalangan yang sedikit tadi. Kan ada kata-kata falyazbah. Hendaknya dia menyembelih, berarti perintah. Nah, tapi sebenarnya kalau jumhur menganggapnya ini perintah karena kaitannya dengan apa? Dengan kurban yang dilakukan yang tidak sah, ya, yang tidak sah. Dan perintahnya perintah sunnah, bukan perintah wajib. Jadi karena kurbannya tidak sah, kalau dia mau sah, hendaknya dia menyembelih lagi seekor sebagai penggantinya setelah sholat.
Nah, maka dari itu kan ulama mengatakan bahwa waktu penyembelihan itu adalah setelah selesai sholat. Ya, setelah selesai sholat. Intinya begitu. Tapi itu dipakai di antara dalil kalangan yang sedikit untuk mewajibkan perintah. Nah, tapi kan jumhur membacanya lebih kontekstual lah gitu. Ini konteksnya begini, perintah ini karena ada yang menyembelih sebelum waktunya. Ya. Jadi dia nggak dapat pahala kurban. Ya, sama juga dengan orang yang kalau nyembelih kurban setelah lewat waktu berkurban, hari tasyrik udah selesai nih, baru nyembelih, ya nggak bernilai kurban. Selain Tapi munasabah itu yang terakhirnya gimana sih? Itu kan munasabah terhadap ayat pertama. Nah, munasabah yang terakhirnya Inna syani'aka wal abtar. Iya. Ya, itu munasabah juga sebagai pemulihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjanjikan bahwa siapapun yang mencaci beliau itu pasti akan terputus dari kebaikan. Gitu loh. Jadi konteksnya bukan dalil anjuran wajib nih. atau perintah berkurban ya. Enggak, iya bukan. Kalau menurut apa atau bagi? Iya, jadi itu termasuk Perintah intinya mengikhlaskan termasuk perintah. kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konteksnya Dan sebagai jadi kemuliaannya dua, Allah beri Al-Kautsar, dan yang kedua ayat yang terakhir Allah beri ya janji bahwasanya siapapun yang melawan, membenci, mencaci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia pasti akan terputus dari kebaikan, dan itu terjadi, Pak. bukan nasab gitu. Itu bukan keterputusan. Enggak, abtar itu kalau dalam bahasa terputus nasab. Tapi kalau di tafsirnya al-abtar itu maksudnya terputus dari segala kebaikan. Itu. Nah, biasanya ayat itu ya dipahami oleh para ulama, pokoknya siapapun yang membenci Nabi SAW dan ajarannya pasti akan dijauhkan dari kebaikan dunia akhirat. Mungkin di dunia Allah binasakan dengan cara yang ya inilah menyedihkan gitu kan, yang mengenaskan, dan di akhirat ya mungkin akan Allah hinakan dia kan gitu. Nah, itu sampai ada tuh. Berarti itu berbeda dengan pemahaman yang lainnya luhumiha wala dimauha. Ya, lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Terus itu artinya berbeda penafsiran ya. beda. Kalau itu kan nggak menunjukkan perintah. Artinya kalau orang sudah berkurban, orang berkurban nih dengan sembelihan, yang akan sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya kan gitu, tapi yang sampai adalah ketakwaannya, dorongannya untuk melakukan itu kan gitu. Ya, yang di surah Al-Hajj itu. Dan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, ketakwaannya bagi yang melakukan. Dari syarat adanya kewajiban di situ ya. Nggak disyaratkan, dan itu nggak dipakai sebagai dalil oleh kalangan yang mewajibkan pun. Itu. Jadi di dalam konstruk argumentasinya mereka ada beberapa kan ayat fasholli li rabbika wanhar, kemudian hadis tadi yang dipakai Abu Hurairah itu ya, kemudian seperti biasanya. Jadi gini, Pak, dalam persoalan yang diperselisihkan ini, yang dilakukan para ulama itu adalah satu, menetapkan dalil buat mereka, buat menopang pendapatnya. Kemudian kedua adalah dua hal aja, menjawab dalil-dalil lawan. Ya, menjawab dalil lawan. Nah, sama jumhur juga begitu, pakai dalil dan menjawab dalil lawan. Nah, itu aja cukup. Ya, saya perhatikan ya ilmu hukum positifnya juga begitu gitu kan. Iya. Sama aja, dia pakai dalilnya acuannya Sama. ya kan, undang-undang hukum, terus dia pakai dalil untuk mematahkan argumen lawan. Ini sama dalam kajian fikih begitu. Jadi yang dilakukan ulama itu dua, satu tadi iqamatul dalil, dua al-jawab an dalil khasm, menjawab dalil lawan. Gimana Pak tuh? Nanti palunya di pemerintah gitu. Ini fikih ini yang kita tetapkan. Jadi yang lain. Oh, kalau ya penerapannya. Ya, misalnya di MUI kita gitu, milih fikih Syafi'i udah selesai. Ya tergantung sih kalau itu, Pak. Tergantung, relatif ya masih. Kalau Majelis Tarjih. iya, kalau misalnya dalam hal-hal yang dinaungi oleh ormas, mungkin ini kan diputuskan oleh ormas. Ya Muhammadiyah ikut himpunan putusan Majelis Tarjih.
Persis ikut putusan Dewan Hizbah, NU ikut putusan Bahsul Masail. Nah, kalau untuk urusan hukum-hukum yang ada kaitannya dengan kemaslahatan umum baru ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dulu kalau di Mesir pakai itu namanya Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Jadi rumusan hukum Islamnya itu ya disusun, dikompilasi, diterbitkan. Nah, sumber utamanya mazhab Hanafi. Majalatul Ahkam itu Al-Adliyah itu sumber utamanya mazhab Hanafi, tetapi mazhab-mazhab lain juga diikutsertakan sebagai pembanding. Dan dalam persoalan-persoalan tertentu itu pilih juga dari mazhab-mazhab lain. Ketika misalnya dalam mazhab Hanafi itu mungkin putusan-putusan hukumnya sulit untuk dipraktikkan gitu kan, untuk diterapkan, atau dinilai bahwa pandangan-pandangan di luar mazhab Hanafi itu mungkin lebih banyak dampak kemaslahatannya. Ya sama di mazhab Syafi'i juga begitu. Dalam perjalanan mazhab Syafi'i ini ketika dia dipakai sebagai salah satu sumber acuan hukum di Yaman misalnya, Yaman pakai ya. Nah, nanti dalam hal-hal yang sulit diterapkan di mazhab Hanafi, para fuqahanya akan memilih dari mazhab di luar mazhab Syafi'i. Ya, diambil, diadopsi gitu kan. Karena dilihat, apalagi kalau di mazhab Syafi'i ada pendapat di internal mazhab Syafi'i yang sejalan. Nah, jadi meskipun itu bukan yang mu'tamad, bukan yang rajih, itu dipakai. Seperti yang saya contohkan itu, pemberian zakat. Ya, bisa nggak zakat itu diberikan hanya kepada satu golongan dan hanya satu orang dari satu golongan itu? Di mazhab Syafi'i nggak bisa. Di mazhab Syafi'i mengacu pada ayat surah Taubah itu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaih, harus diberikan kepada 8 golongan selama ada mereka semuanya yang ada di Quran itu. Dan karena Allah menyebutnya dengan bentuk jama', lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal muallafati qulubuhum. Ya. Jadi aqallul jama' salasah. Sedikitnya itu bentuk plural itu terdiri dari 3. Berarti diberi kepada semua golongan 8 dan masing-masing 3 sekurangnya. Iya, antum bagi zakat dinilai ini dulu, dikalkulasi dulu berapa bagi 8 nih, nanti seorang yang nerima berapa. Kalau nggak begitu nggak sah. Ya, tapi kalau yang 8 kan selama ada. Nah, kalau yang misalnya mu'allafah qulubuhum udah nggak ada. Misalnya nggak ada, mu'allafah qulubuhum kan dibagi juga, ada yang baru mau masuk Islam supaya semakin kuat azamnya masuk Islam. Mu'allaf. Yang baru masuk Islam. Setahun 2 tahun. Ya, baru masuk Islam, masih lemah keyakinannya. Didorong supaya makin kuat. Dia merasakan gitu adanya empati umat muslim gitu kan, dalam soal berbagi bantuan gitu kan. Nah, itu bisa. Tapi kalau udah nggak ada, misalnya nggak ada, ya berarti 7 berkurang 7. Ya, wafir riqab untuk budak udah nggak ada, kurang 6. Ya, terus apa lagi? Wal gharimin yang berutang lagi nggak ada nih kebetulan. Terlibat utang. Wabnis sabil. Ya, fisabilillah. Fisabilillah ini juga penafsirannya macam-macam. Ya kan? Yang kebanyakan fisabilillah untuk mujahidin, perang di jalan Allah, tapi banyak juga yang memasukkan termasuk para penuntut ilmu. Ya kan? Ada di salah satu riwayat di mazhab Ahmad untuk yang mau berhaji, haji wajib, menunaikan haji wajib. Enak tuh sebenarnya kalau dipakai Pak. Kita ada hak yang belum haji nih, dapat donasi dari uang zakat, gitu kan? Berjihad ya. Iya. Nah, terus wabnis sabil, tafsirannya apa? Kebanyakan menafsirkan Ibnu Sabil orang yang kehabisan bekal ketika safar, meskipun di negerinya kaya raya. Tapi zaman dulu itu kan. Kalau zaman sekarang orang kaya kehabisan bekal tinggal kiris. Transport. Iya, pay later ya. Nah, intinya gitu, Pak. Jadi kalau di mazhab Syafi'i konsepnya harus diberikan kepada semua golongan selama masih ada, dan satu golongan dari masing-masing golongan harus setidaknya 3 orang yang diberi. Nah, di luar mazhab Syafi'i banyak mazhab jumhur itu yang membolehkan memberi kepada satu golongan saja dan hanya 1 orang aja.
Nah di mazhab Syafi'i belakangan itu dipakai karena dianggap lebih mudah diterapkan. Ini kan susah nih. Itu juga tadi dilihat dari kemaslahatannya kecil, makin kecil pembagiannya. Ini bisa modal. Nah, apa dalilnya jumhur? Dalil jumhur itu hadis Muadz bin Jabal itu. Ketika diutus oleh Nabi SAW ke Yaman kan, fa'alimhum katanya, beritahu kepada mereka annallaha aftarada alaihim 5 shalawat. Pertama salat 5 waktu. Kemudian bahwasanya Allah juga mewajibkan ya alaihim apa? Shadaqah, zakat maksudnya, tu'khadhu min agniyaihim faturaddu atau waturaddu ala fuqaraihim. Jadi diambil dari yang kaya diberikan kepada yang miskin. Nah, fuqara kan hanya satu golongan yang disebut di surat Taubah tadi. Jadi boleh memberikan kepada satu golongan saja ya, tanpa harus semuanya diberi gitu loh. Nah, itu pendapat jumhur dan itu dipakai. Nah, di mazhab Syafi'i juga di era belakangan, bahkan di Nailur Roja itu, buku kecil itu kan, Nailur Roja kan Sarah Safina ya, itu dipakai begitu di keterangannya. Di ulama Syafi'iyah belakangan memfatwakan boleh kita mentaklid mazhab jumhur yang membolehkan memberikan kepada satu orang saja dari satu golongan gitu ya. Nah di mazhab Syafi'i nggak sah. Nah gitu Pak, jadi ada strateginya juga ketika itu diterapkan ya. Hukum-hukum Islam itu apakah nanti dari para istilahnya ahlul hal wal aqd itu kan, pemegang otoritas hukumnya, apakah mereka akan memutuskan dari mana sumbernya gitu kan, yang mazhab apa yang digunakan, itu tergantung mereka nanti. Nah kebetulan yang menyusun majalah Ahkam di Mesir dulu itu memang kebanyakannya mereka dari mazhab Hanafi, jadi pilihlah dari situ ya. Tapi itu juga nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan, ditinjau lagi. Nah kalau zaman sekarang yang saya perhatikan masih konsisten berbasis pada salah satu mazhab itu ya, ini diantaranya yang ada ya bisa kita akses dengan mudah itu lembaga fatwa Yordania tuh. Lembaga fatwa Yordania dia pakai mazhab Syafi'i sebagai basic, sebagai basis. Tapi nanti dia memilih juga pendapat-pendapat di luar mazhab Syafi'i ketika dibutuhkan. Ketika dirasa mazhab Syafi'i kurang relevan gitu kan, atau dalilnya dianggap kurang kuat, nah dia bisa milih yang lain. Gitu. Ya. Nah, terus Lajnah Daimah Arab Saudi. Ya, itu meskipun tidak menyatakan berbasis Hambali, mazhab Hambali, tapi kelihatan ada banyak corak Hambalinya di situ, gitu loh. Tapi nggak dinyatakan, kalau itu setahu saya nggak dinyatakan secara lugas, secara eksplisit nggak dilugaskan gitu bahwa kita berbasis pada mazhab Hambali. Tapi kalau qadha, putusan hukum yang mengikat di mahkamah di Arab Saudi berbasis mazhab Hambali. Itu jelas ya. Ya jelas itu. Karena apa Pak? Memang mazhab-mazhab ini sebenarnya terbentuk dan kemudian dibakukan itu memang ada kemaslahatannya. Ya, untuk supaya umat Islam ini tidak mudah keluarlah dari pendapat-pendapat yang baku di kalangan ulama gitu loh. Nah kayak sekarang ini yang sempat saya singgung kan waktu itu soal kerusakan tatanan ilmu ini kan, umat Islam ini sekarang menganggap urusan hukum Islam ini kayaknya setiap orang bisa memahami, yang rojihnya begini, yang rojihnya begitu. Jadi tidak ada kepastiannya gitu loh, tidak ada kepastian hukum. Ya, setiap orang kayak bisa memahami begini. Nah, kalau dulu enggak, Pak. Dulu para ulama mazhab-mazhab ini sebenarnya kalau mereka mau melakukan seperti yang dilakukan orang sekarang bisa, bahkan lebih bisa. Perangkat-perangkat ilmunya di mereka lengkap. Tapi mereka banyak yang memilih untuk tetap menjadi muqallid aja, menjadi tukang taklid aja. Hanya merumuskan sebagaimana yang mereka pelajari kepada masyarakat umum supaya apa? Tadi masyarakat memahami dengan sistematis. Ya, hukum itu. Terus juga masyarakat itu mengagungkan, artinya menjadikan otoritas hukum ini di atas mereka gitu loh, diagungkan. Nah kalau zaman sekarang jadi enggak malah Pak. Jadi kesannya sembarang orang bisa menilai ini boleh, ini nggak boleh, ini rojih, ini nggak rojih, kan gitu. Rusak Pak tatanan hukumnya di masyarakat. Jadi menghilangkan tadi kepastian hukum. Nah kalau dalam hukum positif itu rusak kan parah itu Pak. Ya, dalam hukum positif ya, dalam hukum positif misalnya soal pidana, jadi ngambang gitu. Setiap
advokat hukum bebas membahas itu yang berkompeten atau tidak berkompeten, bahaya itu Pak. Dalam hukum Islam juga itu di sebenarnya di ini, dan ada pengkaji itu yang menyimpulkan seperti itu, beberapa pengkaji kontemporer tuh. Di antaranya si ini tuh, siapa yang saya ingat, si Wa'il al-Halaq tuh. Wa'il al-Halaq tuh non muslim, tapi memang dia seorang pengkaji fikih Islam. Orang mana sih asalnya, orang Lebanon kalau nggak salah. Non muslim. Dia Nasrani atau nggak tahu beragama atau enggak. Tapi dia jadi guru besar di Amerika sana. Ya, di negara barat lah, jadi guru besar. Nah, dia menyimpulkan tuh dalam studi hukum Islam itu, dia bilang jadi ulama-ulama muslim itu di era belakangan pun sebenarnya mereka semua memiliki perangkat untuk beristihad, tetapi mereka tidak melakukannya. Demi apa? Itu tadi, demi ya mempertahankan kekokohan tatanan ilmu, supaya masyarakat tetap tunduk, tetap ya mengagungkan tatanan ilmu yang ada itu. Jadi umat Islam di zaman itu Pak bertanya ke ahli ilmu menjawab sesuai mazhab yang dianut. Nah, jadi masyarakatnya juga datang yang merasa, ya kalau masyarakat sih melihat yang penting orang ini diketahui sebagai ya identitasnya sebagai ahli ilmu, datang bertanya. Yang nggak tahu basicnya ini mazhabnya apa, datang tanya gitu kan. Tapi nanti biasanya juga sering difatwakan sesuai dengan mazhab yang dianut. Ditanya, kamu mazhabnya apa? Hanafi. Udah dikasih tahu mazhab Hanafi begini. Atau dialihkan, tanya ke yang fuqaha Hanafi, fuqaha mazhab Hanafi gitu. Ini begitu Pak. Jadi orang awam itu nggak berani kayak zaman sekarang nyari hukum googling, itu kan nggak berani zaman itu. Ya ada sisi kemaslahatannya sih kalau menurut saya. Ya ada sisi kemaslahatannya buat masyarakat umum. Masyarakat umum itu mengagungkan lah hukum itu, karena hukum itu kan hukum syara. Meskipun sudah ya lewat fikih gitu kan, lewat fikihnya ulama, lewat upaya ulama dalam memahami. Itu. Tapi artinya mereka yang nggak serampangan seperti zaman sekarang. Zaman sekarang kan parah Pak. Kalau kita lihat, ya nggak? Kita tahu lah sama-sama kan gitu. Gimana parahnya zaman sekarang. Iya. Nah intinya begitu. Jadi ada kepastian. Nah terus juga tadi tuh pemaparan hukum, terus kemudian kompilasi itu dibutuhkan. Itu yang kemudian muncul lagi di era belakangan nih, diidekan menjadi istilahnya taknin. Taknin itu jadi perumusan hukum Islam ya dalam bentuk pasal-pasal. Ya seperti konstitusi ini aja, apa perundang-undangan gitu, hukum positif. Tapi ini hukum Islam. Nah ini diidekan oleh beberapa tokoh di zaman mereka supaya ada kepastian gitu loh. Jadi masyarakat itu tahu dulu hukumnya karena dijelaskan dalam pasal-pasal dan nanti disosialisasikan ke masyarakat secara luas, nah, supaya mereka nggak melanggar. Gitu. Nah itu di Saudi juga pakai, cuman tidak mereka namakan dengan taknin gitu aja. Mereka nggak menamakan itu dengan konun, istilahnya kanon itu Pak, kanon hukum. Kayak di Aceh gitu ya? Ya, kayak di Aceh kan gitu. Tapi ya orang melanggar tetap ada, gitu kan yang melanggar. Ya karena itu kan kembali kepada dorongan ini kan, dorongan syahwat pada diri masing-masing orang. Nah tapi intinya ada penjelasannya. Kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini begini, kalau melanggar ini begini sanksinya. Ya kalau melanggar ini sanksinya begini. Nah itu ada. Nah itu panjang lah penjelasannya. Nah kita akhiri pertemuan siang ini. Insyaallah semoga apa yang disimak tadi bermanfaat. Amin. Sebagai pendahuluan. Ya kalau gitu kita akhiri ya sampai di sini. Insyaallah semoga Allah mempertemukan kita lagi insyaallah di daras-daras mendatang. Amin. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.